Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada teman-teman sekalian yang tentunya yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam naungan rahmat, di dalam naungan lindungan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan di sini dari teman-teman kita, yakni pertanyaannya adalah kenapa Islam diturunkan di Arab, bukan di Malaysia, di Indonesia, bukan di Hindia, tetapi di Arab, bahkan bukan di Amerika atau di Afrika. Nah, yang pertama kita akan mencoba menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, tentunya di Arab. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menjelaskan di dalam Al-Quran, ini salah satu alasan ya kenapa Islam itu di Arab. Nah, kemudian Rasul juga dilahirkan di Arab. Di dalam surat Al-An'am ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun, yang artinya, dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Inilah alasan yang pertama kenapa Islam itu diturunkan di Arab, karena Allah yang lebih mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan tugas kerasulannya. Nah, kemudian ada juga pernyataan dari seorang alim ulama yang ada di Mesir. Beliau mengatakan demikian, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang nabi di suatu daerah tertentu, bahkan dikatakan di situ ada seorang yang mungkin kalau kita anggap dia itu beragama Buddha misalkan. Bisa jadi dulu itu ada seorang nabi yang tidak dikenal oleh masyarakat sekitar, kemudian tidak dicatat, tidak dibukukan, karena memang itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Karena yang namanya Al-Quranul Karim itu menjelaskan 25 nabi dan rasul yang ada kisah dan namanya yang ada di dalam Al-Quran. Nah, boleh jadi banyak di antara orang-orang yang menyebarkan agama Islam pada waktu itu, nah ke seluruh penjuru dunia, walaupun bukan di Arab, itu adalah seorang nabi. Nah, kemudian alasan kedua, kenapa Islam itu diturunkan di Arab? Kalau kita menilik sejarah orang Yahudi, mereka ada di Madinah dan ada di Khaybar. Waktu itu sesungguhnya mereka sedang menunggu nabi terakhir sebagaimana sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Akan tetapi begitu lahir Nabi Muhammad, bukan dari golongan mereka, lalu mereka menolaknya, menolak kenabian Nabi Muhammad SAW yang memiliki jalur silsilah dari Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, orang Yahudi beranggapan kemunculan Nabi yang terakhir dari golongan mereka itu, yakni dari silsilah Nabi Ishaq alaihissalam, yang tentunya banyak melahirkan Nabi dan Rasul. Walaupun demikian, dari kalangan ulama Yahudi membenarkan turunnya Nabi akhir zaman dari Arab dengan ciri-ciri Nabi terakhir. Bahkan mereka merasa terkejut, kenapa tidak dari
golongan kita. Itu menurut orang-orang Yahudi. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, maka pembahasan tentang kenapa Rasul dari Arab tentunya muaranya kembali pada ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Adapun hikmahnya tentunya Allah lebih tahu dalam masalah ini. Nah, kemudian selanjutnya para ulama sejarah menganalisa juga dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala tentu menentukan Rasul tidak sembarangan, yakni memilih yang terbaik dari berbagai macam aspek. Tentunya hal ini juga ada kajiannya, yakni sebagai berikut. Masyarakat Arab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul Allah, kepada Rasul-Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini alasan yang kedua ya, karena orang-orang kafir Badui itu sangat kafir, sangat munafik, sehingga ketika Islam dicontohkan di sana, maka ketika Islam itu sukses membawakan Islamnya kepada orang-orang kafir Badui, merubah segalanya, wataknya, cara muamalahnya, cara beribadahnya, beriman, menjadi orang bertakwa pada Allah, maka bagaimana ketika diterapkan di masyarakat yang di bawah level dari orang-orang Badui, tingkat kekafirannya dan tingkat kemunafikannya, insya Allah akan jauh lebih mudah. Nah, kemudian alasan yang ketiga, posisi strategis semenanjung Arab yang diapit Romawi dan Persia memudahkan tersebarnya agama Islam, baik dengan cara dakwah maupun dengan cara penaklukan yang tentunya ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alasan yang kelima, Rasulullah SAW adalah khatamin nabiyyin, yakni penutup para nabi. Mukjizat utama beliau adalah Al-Qur'an. Nah, maka karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an, dari segi bahasa, dari segi sastra, kemudian dari segi kosakata itu sangat banyak sekali, sangat indah sekali bahasanya. Nah, dan disinilah Allah menjadikan kitab Al-Quranul Karim menjadi kitab yang sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika sampai di tengah-tengah masyarakat ke seluruh penjuru dunia, maka akan mudah untuk memahaminya, walaupun dari segi bahasa itu berbeda, ini dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, itulah sekelumit kenapa Islam turun di Arab. Nah, bukan masalah Islam turun di Arab ataupun tidak, tetapi bagaimana yang lebih penting kita itu harus mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an Karim di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita sehingga kita bisa mengamalkan sepenuhnya yang ada di dalam Al-Quran dan menjadi orang-orang yang ahli dalam mengamalkan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin kurang betul dalam penyampaian dan minta koreksiannya, silakan bisa komentar. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.